Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Madinah dari program studi S1 Farmasi tingkat 1 kelas B dengan NIM 311-12071. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas kewarganegaraan yang dimaksud dengan negara hukum. Apa sih yang dimaksud negara hukum? Mari kita simak. Yang pertama ini, adapun negara Indonesia adalah sebagai negara hukum ini tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat ketiga. Kemudian di sini ada yang dimaksud dengan definisi negara hukum. Negara hukum ini atau disebut juga sebagai Rights atau Rule of the Law adalah negara yang setiap tindakannya berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Dengan contoh lain, jika ada seseorang yang melanggar aturan tersebut, maka dia wajib mendapatkan hukuman yang setimpal dengan yang dilakukan oleh dirinya karena dia telah dianggap melanggar hukum. Kemudian, di dalam konsep negara hukum ini terdapat dua konsep. Yang pertama yaitu konsep Rechtsstaat dan yang kedua yaitu sebagai konsep Rule of Law. Apa sih yang dimaksud dengan konsep Rechtsstaat ini? Yaitu konsep yang bertumpu pada sistem hukum civil law, yaitu sistem hukum Romawi Jerman dengan latar belakang kelahirannya sebagai perjuangan untuk menentang absolutisme kekuasaan. Kemudian, konsep Rule of the Law yaitu konsep yang bertumpu pada sistem hukum common law yang menekan pada proses pemutusan perkara di pengadilan secara bebas tanpa pengaruh dan tekanan dari pihak manapun. Maka secara umum dapat diartikan bahwa negara hukum Rechtsstaat atau Rule of the Law ini yaitu negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksud dengan hukum, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan atas hukum. Begitu pula rakyat tidak bisa berkehendak yang bertentangan dengan hukum. Kemudian ada tipe-tipe negara hukum. Tipe-tipe negara hukum ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu negara hukum liberal, yang kedua negara hukum formil, yang ketiga negara hukum material. Yang pertama, negara hukum liberal. Negara hukum ini yaitu yang mengkehendaki supaya negara berstatus pasif, artinya bahwa warga negara harus tunduk pada peraturan negara. Kemudian yang kedua, negara hukum formil, yaitu negara hukum yang mendapatkan pengesahan dari rakyat. Segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu yang berdasarkan pada undang-undang. Negara hukum formil ini disebut juga negara demokratis karena bersangkutan dengan rakyat yang berlandasan dengan negara hukum. Kemudian yang ketiga yaitu negara hukum material. Negara hukum ini yaitu tindakan penguasa harus berdasarkan undang-undang atau berlaku asas legalitas. Maka dalam negara hukum material ini, tindakan ini penguasa harus berkepentingan warga negara dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang atau berlaku asas oportunitas. Kemudian, adapun prinsip-prinsip dari negara hukum ini, yang pertama asas legalitas. Asas legalitas ini pembatasan kebebasan warga negara harus ditentukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Kemudian, perlindungan HAM. Yang ketiga, pemerintah terikat umum. Yang keempat, monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum.
Yang kelima, pengawasan oleh hakim yang merdeka. Jika aturan-aturan hukumnya hanya dilaksanakan organ pemerintah, maka dalam setiap negara hukum diperlukan pengawasan oleh hakim yang merdeka. Keenam, adanya pemisahan kekuasaan. Untuk melindungi hak asasi manusia ini, sistem kekuasaan Indonesia harus dipisahkan. Maka sistem kekuasaan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, eksekutif, yang kedua, legislatif, dan yang ketiga, yudikatif. Adapun yang dimaksud dengan eksekutif yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintah yang terdiri dari presiden, wakil presiden, kementerian negara, serta pemerintah daerah. Legislatif yaitu kekuasaan untuk membentuk perundang-undangan yang terdiri dari DPR, DPD, dan DPRD. Kemudian yudikatif, yaitu kekuasaan untuk melakukan peradilan yang terdiri dari Mahkamah Agung serta badan-badan yang di bawahnya, contohnya peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, serta Mahkamah Konstitusi. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan Indonesia sebagai negara hukum ini? Hukum merupakan tatanan atau kaidah yang harus dijunjung tinggi oleh rakyat dalam suatu negara. Setiap warga negara harus menyadari bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan. Sehingga semuanya yang dilakukan di dalam berbangsa dan bernegara ini harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Perkembangan pemikiran negara hukum ini, dalam perkembangan teori asal mula negara, terdapat 2 model negara, yaitu negara dengan nuansa kekuasaan absolut dan negara hukum. Munculnya ide negara ini merupakan hasil dari pergulatan pemikiran yang panjang, bahkan berabad-abad. Maka dapat disimpulkan dari PPT ini yaitu negara hukum adalah negara yang setiap tindakannya sesuai dengan hukuman yang telah ditetapkan. Konsep negara hukum diartikan bahwa negara hukum adalah negara yang susunannya diatur oleh sebaik-baiknya dalam peraturan perundang-undangan, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan atas hukum dengan prinsip-prinsip hukum tertentu. Perkembangan hukum di masa lalu dapat memberikan wawasan yang luas bagi orang yang mempelajarinya. Dan perkembangan teori asal mula negara terdapat 2 model negara, yaitu negara dengan nuansa kekuasaan absolut dan negara hukum. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.